Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rami, dari Prodi Teknik Elektro dengan nomor NPM 418-221-00011. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari manajemen kontrak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah manajemen dan aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi sangat penting dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi memiliki peran utama untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, dan menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Nah, definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Menurut Black Laws Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat semua pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, untuk di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Definisi manajemen kontrak dalam konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Turner 1999, manajemen kontrak adalah pendekatan sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak dalam proyek, guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, tujuan manajemen kontrak dalam konstruksi. Manajemen kontrak bertujuan untuk 1. Memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Hal ini bertujuan agar semua pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan proyek dapat berjalan dengan lancar. Kedua, mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung. Ketiga, yaitu manajemen kontrak yang baik membantu menangani segala perubahan atau klaim yang muncul, menjaga proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran. Ketiga, menghindari sengketa hukum antara pihak dengan pengelolaan yang tepat, potensi sengketa hukum yang dapat diminimalkan. Kemudian memastikan kelancaran proyek. Nah, mungkin secara keseluruhan, aspek hukum dalam kontrak konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, meminimalkan risiko hukum, dan menjaga hubungan yang transparan antar semua pihak yang terlibat. Oke, mungkin cukup saja sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.